Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Iwan Apriana, si Guru Kuring. Guru Kuring adalah guru kunjung dan berkeliling. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang teks pidato persuasif. Namun, sebelum dilanjutkan, jangan lupa like and subscribe channel ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan banyak menjumpai aktivitas manusia yang sedang berpidato. Misalnya, pidato seorang kepala sekolah di depan siswanya atau di depan kepala gurunya. Demikian juga misalnya seorang kepala desa yang sedang memberikan sambutan depan masyarakat. Apalagi saat-saat pilkada, banyak para politikus, calon kepala daerah yang sedang berpidato dalam bentuk kampanye. Di antara berbagai jenis macam pidato itu, isinya ada yang disebut dengan pidato persuasif. Seperti apa dan bagaimana pidato persuasif tersebut? Mari kita bersama-sama bahas dalam slide berikut. Uraian kali ini kita awali dengan pengertian pidato. Apa yang dimaksud dengan pidato? Secara umum, pengertian pidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan halayak ramai untuk menyampaikan pernyataan, gagasan, ide, petunjuk, atau nasihat dengan susunan kata yang baik. Sementara pendapat lain mengatakan, pengertian pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyampaikan pernyataan atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Setidaknya ada 6 ciri atau 6 hal yang menandai sebuah pidato. Pertama adalah pidato memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, sesuai dengan topik tertentu. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Keempat, pidato disesuaikan dengan audiens atau hadirin atau pendengarnya. Kelima, pidato harus jelas, objektif, mengandung kebenaran. Dan yang terakhir adalah ciri pidato menggunakan artikulasi, intonasi, dan volume yang jelas. Demikianlah tadi 6 ciri aktivitas atau 6 tanda yang memberikan ciri atau yang memberikan pengertian pada kita mengapa sesuatu disebut dengan pidato. Nah, pidato sendiri memiliki 6 jenis atau 6 bentuk, akan kita uraikan satu persatu. Pertama adalah pidato pembukaan, yaitu pidato singkat yang umumnya disampaikan oleh seorang pembawa acara atau yang disebut lebih dikenal dengan nama MC, Master of Ceremony. Yang kedua adalah pidato pengarahan, yaitu pidato yang disampaikan seseorang di mana tujuannya untuk mengarahkan suatu pertemuan atau rapat. Berikutnya adalah pidato sambutan, yaitu pidato yang disampaikan oleh pihak penyelenggara suatu kegiatan dengan batasan waktu tertentu. Ada pula yang disebut dengan pidato peresmian, yaitu pidato yang disampaikan oleh seseorang yang dianggap penting pada acara peresmian. Ada pula yang disebut dengan pidato pertanggungjawaban, yaitu pidato yang disampaikan seseorang yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan atau acara. Dan yang terakhir adalah pidato laporan, pidato yang disampaikan seseorang di mana isinya mengenai laporan suatu kegiatan atau suatu tugas tertentu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bahasan utama kita, yaitu dengan pengertian pidato persuasif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasif adalah bersifat membujuk secara halus agar orang menjadi yakin atau orang punya keyakinan. Dengan demikian, pidato persuasif adalah
pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiens atau pendengar agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Persuasi adalah bagian dari eksposisi. Eksposisi digunakan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumen dari suatu sudut pandang yang dibuktikan kebenaran. Jadi dengan kata lain, kata kunci pidato persuasif adalah membujuk, meyakinkan, menyajikan argumen atau alasan untuk pembaca atau untuk para pendengarnya. Untuk memperjelas tentang pidato persuasif, lihatlah paragraf berikut ini sebagai contoh dari teks pidato persuasif. Namun, jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berpengaruh kepada hasil ujian nasional yang akan datang. Siswa-siswi yang kami sayangi, meskipun ujian memang bukanlah satu-satunya mengantarkan dirimu kepada kesuksesan, namun perlu diingat, ciri-ciri orang yang sukses adalah orang yang tekun dan jujur dalam segala hal. Semoga dalam acara ini anak-anak akan menjadi termotivasi dan menyadari seperti itulah nanti soal-soal yang akan datang pada saat ujian nasional berlangsung. Minimal 70% pasti sama. Nah, berikut ini adalah contoh yang meyakinkan, yang mengajak, yang mempengaruhi para siswa untuk belajar dengan tekun agar menjadi orang yang sukses. Di sini jelas ada ajakan, ada bujukan untuk jadi sukses dengan cara belajar dan tekun dan jujur. Perhatikan pula contoh pidato berikut ini. Bila dibaca dengan seksama, bila kita perhatikan dengan baik-baik, maka dalam pidato kali ini yang kita lihat di gambar ini, sudah sangat jelas ada ajakan untuk menjaga lingkungan. Karena lingkungan akan berpengaruh ke dalam kehidupan manusia yang akan datang. Dengan kata lain, di sini tegaskan bahwa ada ajakan atau bujukan agar manusia atau masyarakat mau menjaga lingkungan sekitarnya. Ini contoh yang paling jelas pidato yang isinya mempengaruhi atau mengajak atau membujuk orang lain. Sehingga dengan demikian, pidato yang berikut ini adalah contoh pidato yang tergolong sebagai pidato persuasif. Berikutnya kita lihat contoh yang terakhir. Di sini diperlihatkan sebuah cuplikan teks pidato. Namun bila kita perhatikan baik-baik dan kita amati, kita tidak menemukan kata atau kalimat yang isinya mengajak atau membujuk. Tapi isi pidato ini lebih banyak memberitahukan, sifatnya informasi. Oleh karena itu, maka cuplikan pidato yang ini tidak termasuk dalam pidato yang memiliki unsur persuasi. Dengan kata lain, cuplikan pidato ini adalah hanya berupa informasi saja. Selanjutnya, untuk memperjelas uraian tentang pidato persuasif, dalam video ini disajikan atau ditampilkan cuplikan 3 buah teks pidato. Silakan kalian amati, silakan kalian perhatikan baik-baik. Manakah ketiganya yang mengandung teks persuasif? Adakah pidato di sini yang bersifat persuasif atau tidak? Ini adalah contoh cuplikan pidato yang kedua. Perhatikan baik-baik, lihat, amati dengan sungguh-sungguh dan identifikasi. Apakah ini termasuk pidato persuasif atau bukan? Dan ini adalah contoh cuplikan pidato yang ketiga. Silakan perhatikan, silakan amati, silakan identifikasi untuk dapat menentukan apakah ini termasuk pidato persuasif
atau bukan. Nah, terakhir di sini ditampilkan sebuah tabel. Silakan hasil pengamatan kalian pada 3 contoh pidato tersebut, silakan masukkan ke kolom-kolom yang ada pada tabel berikut ini. Silakan kalian kerjakan baik-baik, silakan kalian amati baik-baik, dan nanti setelah selesai bisa kalian tunjukkan, bisa kalian perlihatkan pada gurumu untuk mendapatkan umpan balik atau mendapatkan penilaian dari guru kalian. Selamat mengerjakan. Demikian tadi pembahasan mengenai teks pidato persuasi. Sampai berjumpa kembali dalam materi yang akan datang bersama saya Iwan Apriana, si guru kunjung dan berkeliling. Salam.